Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali anak-anakku. Di pagi yang cerah ini semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, langkah baiknya kita buka pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, selamat datang di channel Media Belajar, channel pembelajaran. Jangan lupa untuk kalian tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan juga jangan lupa untuk kalian klik tombol like-nya. Terima kasih. Anak-anak, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas adalah masih tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Fokus pembelajaran adalah pembelajaran 2. Anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini ada beberapa muatan mata pelajaran. Yang pertama adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia, yang kedua muatan pelajaran IPA, dan yang ketiga muatan pembelajaran SBDP. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan judul dan kata kunci serta isi bacaan dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan Ayo Berlatih, siswa dapat menjelaskan cara pengelolaan sampah dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan menyanyi lagu Aku Cinta Lingkungan, siswa dapat menyanyikan lagu sesuai interval lagu dengan percaya diri. Yang keempat, dengan kegiatan berlatih tentang interval nada, siswa dapat menjelaskan interval nada dari sebuah lagu dengan percaya diri. Yang kelima, dengan kegiatan berlatih tentang interval lagu, siswa dapat menuliskan interval nada dari sebuah lagu dengan tepat. Yang keenam, dengan kegiatan mengamati, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri masa puber pada anak laki-laki dan anak perempuan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dengan kegiatan membaca teks berjudul Ciri-ciri Masa Puber, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri masa puber pada anak laki-laki dan perempuan. Nah, itu adalah beberapa tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan situasi yang ada dalam gambar, dimana pada gambar kita lihat Siti dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah. Untuk sampah basah maupun sampah kering, orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat sampah itu. Banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakatnya untuk menuju hidup sejahtera. Nah anak-anak, setelah kita lihat situasi gambar yang di atas, mari kita sama-sama membaca teks yang ada dalam video ini. Teks ini berjudul Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung. Untuk menampung aneka sampah rumah tangga, para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur, kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos
Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Apa yang dilakukan warga kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam, seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai hasil olahannya, sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah, sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu, sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual, seperti vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka, mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut timbul beberapa pertanyaan sesuai yang ada dalam teks. Apa judul di atas? Kemudian kata kuncinya apa? Kemudian yang ketiga, apa isi sesuai dengan kata kunci yang ada dalam bacaan tersebut? Kata kunci ataupun judul bacaan tersebut adalah Kampung Rawajati. Kemudian kata kuncinya adalah kampung. Apa isinya? Dalam bacaan tersebut sudah kata kunci menggambarkan pengelolaan sampah di kampung tersebut, bukan menggambarkan kampung secara umum. Kemudian kesimpulan yang terakhir dari bacaan tersebut bahwa sampah rumah tangga yang biasanya dibuang dan dibakar di pekarangan masih bisa diolah untuk diambil manfaatnya. Sampah yang ada di rumah biasanya kita buang, kita bisa gunakan kembali untuk hal-hal yang berguna. Jadi itu adalah beberapa kesimpulan yang terdapat dalam Kampung Rawajati. Nah, anak-anakku, coba kalian perhatikan teks note lagu berikut ini. Aku Cinta Lingkungan, karya Oli Hari Rusadi. Mari kita dengarkan dan sama-sama kita simak lagu dan teks berikut ini.
Nah, anak-anak, setelah kita dengar dan kita nyanyi bersama-sama Aku Cinta Lingkungan, hal yang ingin dicapai adalah kalian dapat memahami pengertian interval lagu. Apa yang dimaksud dengan interval lagu? Interval lagu adalah jarak antar nada-nada yang ada pada suatu lagu. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu ke nada yang lain yang diukur tinggi rendahnya. Tangga nada adalah sebuah bentuk dari susunan nada-nada yang terpusat pada satu nada dasar. Di dalam tangga nada ada lagi bentuk kecil yang menyusun tangga nada tersebut, yaitu hubungan antara masing-masing not secara individu yang membentuk melodi dan harmoni. Nah, itu adalah pengertian dari interval nada yang kita peroleh dari setelah mendengar dan menyanyi bersama Aku Cinta Lingkungan. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini kita melihat ada dua buah gambar, yang sebelah kiri gambar anak kecil dan yang sebelah kanannya gambar orang dewasa. Kita dapat melihat perbedaan dari kedua gambar tersebut. Perbedaan yang pertama adalah dari tinggi badan. Kedua gambar tersebut tinggi badannya antara gambar yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan itu berbeda. Kemudian perbedaan yang kedua adalah ukuran tubuh. Ukuran tubuh dari gambar keduanya berbeda. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah perbedaan ukuran pakaian. Kita lihat pakaian mereka berbeda. Kemudian warna pakaian juga berbeda. Dan yang terakhir, alas kaki yang mereka pakai juga berbeda. Nah, anak-anakku, dari kedua gambar tersebut kita bahas mengenai pengertian pubertas. Apa itu pengertian pubertas? Pubertas adalah proses kematangan dan pertumbuhan yang terjadi ketika organ-organ reproduksi mulai berfungsi. Pada pubertas terjadi pada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Apa yang menjadi ciri-ciri pubertas pada kedua anak tersebut? Kita bahas. Ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Ciri-ciri yang pertama adalah tumbuh rambut pada ketiak dan kemaluan. Yang kedua, tumbuh jakun pada leher. Yang ketiga, suara membesar. Dan yang terakhir, mengalami mimpi basah. Itu adalah ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Lalu bagaimana ciri-ciri pubertas pada anak perempuan? Yang pertama adalah payudara membesar. Yang kedua, tumbuh rambut pada kemaluan dan ketiak. Kemudian pinggul membesar. Dan yang terakhir, mengalami menstruasi. Itu adalah ciri-ciri pubertas yang terjadi pada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Nah, anak-anak, demikian materi yang dapat aku sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan materi yang kita bahas hari ini memberikan manfaat dan juga menjadi motivasi kalian untuk terus tetap belajar. Sekali lagi, kalian jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.